Dan hari ini karena pemilu terpercaya kami coba mengutak-atik potensi pasangan Capres-Cawapres 2024. Saya ditemani Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia. Mas Bawono, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Mas malam hari ini. Dan kita tahu ada beberapa peristiwa yang terjadi sepekan terakhir. Yang paling ramai tentu saja soal pembatalan Piala Dunia U20. Tapi kemudian hasil survei terakhir dari Indikator itu dilakukan di tanggal berapa? 12 sampai 18 Maret 2023. 12 sampai 18 Maret. Peringkat pertama siapa Mas? Masih ditepati oleh Ganjar Pranowo ya. Oke. Peringkat pertama Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua? Pak Prabowo dengan naik elektabilitas cukup signifikan. Signifikan ya, 2% ya? Hampir 3%. Hampir 3%. Oke, kemudian kalau Pak Anies Baswedan? Peringkat ketiga ada Pak Anies Baswedan, walaupun turun, tapi jarak elektabilitasnya dengan Pak Prabowo sangat tipis. Oke, menarik. Jadi sudah ada sedikit pergerakan ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari tiga itu, yang gencar, yang aktif, yang agresif itu yang mana sebenarnya? Ya, memang dalam kalau dibandingkan dengan survei kita sebelum ini di bulan Februari, peningkatan paling tinggi dialami oleh Pak Prabowo Subianto. Kita lihat mungkin salah satu faktor yang paling determinan adalah Pak Prabowo sering dalam berbagai kesempatan berkunjung bersama Pak Jokowi ke daerah-daerah. Ada endorsement juga ada kan? endorsement Ada secara endorsement terbuka dari Pak Jokowi. Sehingga Pak Prabowo berhasil menuai dukungan secara perlahan-lahan dari pemilih Pak Jokowi di dua pemilu sebelumnya. Oke, baik. Sekarang kita mau coba utak-atik loh, kok kecoret nih. Oke, sebentar. Sekarang kita coba utak-atik ya dengan Mas Bowo di sini dari Indikator Politik Indonesia. Kita lihat sekarang dari Ganjar Pranowo. Ada beberapa, ini adalah potensi yang sudah memang disurvei oleh Indikator Politik Indonesia. Yang pertama, kalau misalnya Ganjar dan Ridwan Kamil, gimana potensinya? Iya, memang Pak Ganjar ini kan basis utamanya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. PDIP sebagai partai yang terbesar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kalau kita lihat juga survei-survei termasuk survei Indikator, Pak Ganjar Pranowo ini sangat kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu dia butuh pendamping yang bisa memperkuat posisi dia di luar Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya, untuk memenangkan Pulau Jawa sebagai kunci. Tentu Pak Ridwan Kamil pilihan menarik buat Pak Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan kalau nanti mencalonkan Gubernur Jawa Tengah tersebut gitu. Kita bicara elektoral ya. Ya, kita bicara soal elektoral di sini. Dan Ridwan Kamil ini kan juga sekarang memiliki partai politik Golkar gitu ya, meskipun secara kelembagaan Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung ketua umum mereka Erlangga Hartarto gitu ya. Tapi memasangkan Ridwan Kamil bisa menjadi opsi yang menarik karena Ridwan Kamil memiliki basis di Jawa Barat, di mana PDIP di dua pemilihan terdahulu, pemilihan presiden juga termasuk Pak Jokowi babak belur di sana. Ya, cukup babak belur di daerah Jawa Barat. Berikutnya coba kita lihat dengan Sandi Uno, gimana Mas Bowo? Ya, Sandi Uno juga menurut survei kita dia selalu masuk di 3 besar posisi cawapres dengan dinilai publik sangat pantas untuk menjadi cawapres ya. Mungkin juga karena catatan Pak Sandiaga Uno pernah di 2019 berpasangan Pak Prabowo, dan di antara capres-capres lain Pak Sandiaga Uno ini paling memenuhi representasi luar Jawa. Gitu ya. Kalau kita lihat nama-nama cawapres lain seperti Mas Ahaye, Pak Ridwan Kamil gitu ya, dan Ibu Hovifah Indar Parawansa itu kan berasal dari Pulau Jawa semua. Mungkin yang paling identik dengan representasi luar Jawa adalah Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno, baik. Berikutnya kalau misalnya dengan Mas Ahaye bagaimana? Ya, Mas Ahaye juga dalam survei kita masuk di 3 besar ya, cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Tapi problemnya adalah ganjalan koalisi gitu ya. Iya, betul. Ini sepertinya ini agak sulit lah ya. Ya, agak sulit. Agak sulit. Ya, karenanya tidak usah dibahas karena publik juga sudah bisa membaca. Kita lihat bagaimana dengan Ganjar Erik. Kalau misalnya dikaitkan dengan apa yang terjadi sepekan terakhir. Ganjar Erik sebenarnya sudah diletupkan oleh PAN dalam rakernas PAN beberapa minggu lalu. Tapi apa yang terjadi belakangan 2 hari ini ya, di mana penolakan Ganjar Pranowo terhadap partisipasi timnas Israel di Piala Dunia kemudian berujung pada keputusan FIFA untuk mencabut status tuan rumah Indonesia sebagai host Piala Dunia U20, tentu akan menjadi ganjalan serius gitu bagi terwujudnya pasangan ini. Karena kita tahu Pak Erick Thohir ini kan ketua umum PSSI yang sangat ingin juga mensukseskan gelaran akbar ini gitu. Betul. Jadi ada kendala psikologis yang menurut saya akan sangat sulit untuk diatasi gitu ya. Karena salah satu hal yang ingin dicapai oleh Pak Erick Thohir bisa dibilang diganjal oleh Pak Ganjar Pranowo gitu melalui statement beliau. Tapi sekali lagi itu kan tampak depan ya, jangan tampak depan. Belakang. Kalau misalnya test case kan kita juga nggak tahu. Baiklah, berikutnya bagaimana dengan Bu Khofifah?
Ya, Bu Hovifah juga Menarik ya sebenarnya menarik Bu Hovifah sebenarnya. ya. Nah, Bu Hovifah ini keunggulannya adalah dia salah satu-satunya mungkin selain Mbak Puan, Iya. Bu Hovifah adalah representasi Politisi perempuan politisi ya. perempuan yang hadir yang mungkin akan hadir di pemilu 2024 mendatang Iya, gitu ya. iya. Selain juga Bu Hovifah Gubernur Jawa Timur, provinsi yang cukup besar pemilihnya setelah Jawa Barat dan Jawa Barat gitu ya. Dan Ibu Hovifah basis kulturalnya sangat kuat Iya, dibanding dengan cawapres-cawapres lainnya. Beliau memimpin Muslimat NU yang terdiri dari perempuan-perempuan NU dan basis kultural itu yang menjadi modal beliau untuk bisa maju dalam kontestasi 2024. Oke, tapi kalau misalnya Ganjar Hovifah agak kedodoran di Jawa Barat ya? Ya, memang Ganjar Hovifah itu problemnya adalah Pak Ganjar ini kan sudah kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Jadi dia tidak terlalu perlu pendamping yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, tidak ada nilai plusnya. Tidak ada kurang nilai lebih ya. plus yang bisa melengkapi Pak Ganjar. Oke, baik, kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya Pak Prabowo Subianto, silakan. Ya, Pak Prabowo pertama kalau misalnya kita hubungkan silakan. dengan Ridwan Kamil gitu ya. Ini juga sama kasusnya dengan Pak Ganjar dengan Bu Hovifah gitu. Pak Prabowo itu sudah kuat di Jawa Barat gitu ya. Di 2 pemilihan presiden terakhir beliau dominan di sana. Nah, kalau didampingi oleh Pak Ridwan Kamil ini seperti tidak memperluas dukungan di daerah gitu ya. Iya. Nah, kebalikan dari Pak Ganjar, Pak Prabowo ini butuh pendamping yang bisa menambah lubang elektoral beliau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, apakah itu bisa dilakukan oleh Bu Hovifah? Sangat bisa dilakukan gitu ya. Karena kita tahu juga dalam bulan lalu misalnya, Januari lalu Bu Hovifah bertemu dengan Pak Prabowo 4 mata di Surabaya gitu ya. Pasti akan ada pembicaraan itu gitu ya, meskipun tidak diakui oleh keduanya gitu ya. Iya. Dan Pak Prabowo kalau menggandeng Bu Hovifah juga memiliki nilai plus tadi bahwa Bu Hovifah satu dari sedikit politisi perempuan yang akan mungkin muncul di 2024, basis kultural NU-nya juga kuat gitu ya. Apalagi kemudian Pak Prabowo sekarang partainya, Partai Gerindra, berkoalisi dengan PKB yang juga memiliki basis kultural Jawa Timur yang sangat kuat. Jadi mengokohkan suara Pak Prabowo, potensi kemenangan Pak Prabowo di Jawa Timur. Oke, bagaimana dengan yang berikutnya? Misalnya, Misalnya kita mengulangi apa yang terjadi di 2019. Apakah gitu ya. itu mungkin? Dalam dengan luka-luka psikologis yang mungkin masih ada mungkin ya? Dalam politik segala hal mungkin terjadi Mbak Putri ya. Tapi ini agak kecil untuk terulang kembali ya. Karena kenapa ini sudah pernah terjadi 2019, tidak ada elemen of surprise gitu ya yang bisa dimunculkan kalau ini diulang lagi. Dan juga basis Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno itu sama-sama Partai Gerindra. Tentu akan menjadi problematik kalau misalnya Partai Gerindra ingin memperluas koalisi dengan partai-partai lain. Tentu kan partai-partai lain melihat kalau RI 1, RI 2-nya sama-sama Gerindra, buat apa kita berkoalisi gitu ya. Betul. Tentu ini akan sangat sulit, apalagi Pak Sandiaga Uno dalam beberapa bulan terakhir ada kendala psikologis dengan elit-elit Gerindra gitu ya. Dianggap kurang disiplin gitu ya, berhubungan dengan menjalin komunikasi dengan partai lain gitu, dalam hal ini P3 misalnya sempat dicalonkan, didorong-dorong untuk mencalonkan diri gitu. Saya kira kendalanya di situ. Kendalanya di situ. Bagaimana dengan Mas Ahaye? Kalau ini dari sisi koalisi juga sudah tidak ya, dengan Mas Ahaye juga dari sisi koalisi sudah tidak mungkin dikunci, ya. Kan? Udah mengunci. Karena kan Demokrat, partai yang dipimpin oleh Mas Ahaye sudah menandatangani piagam dengan koalisi perubahan. Kemudian kalau 2 orang ini berpasangan juga kurang menarik karena memiliki latar belakang yang sama-sama beraktif di dunia militer, gitu ya. Baiknya kalau ada satu pasangan yang misalnya Pak Prabowo memiliki latar belakang militer gitu ya, rekam jejak di dunia militer, purnawirawan TNI, baiknya menggandeng orang dari berlatar belakang sipil. Oke. Baik, bagaimana dengan yang ini? Prabowo Erick Thohir juga bisa saja mungkin terjadi ya. 2 orang ini Prabowo dengan possibilities-nya tinggi atau tidak? Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Pak Erick Thohir dalam survei kami terakhir di bulan Maret itu mengalami lonjakan elektabilitas yang cukup signifikan di antara cawapres-cawapres lain. Dan yang variabel lainnya mungkin saja membuat pasangan ini terwujud adalah 2 orang ini adalah 2 orang yang seringkali diberikan jalan lapang oleh Presiden Jokowi untuk tampil di publik memperkenalkan diri mereka sebagai
calon kontestan 2024 Ya. gitu ya. Sekalipun kadang bercanda, kadang sedikit serius Kadang ya, serius dan tapi bercanda tetap gitu. disebut beberapa kali gitu ya Ya. oleh Pak Presiden ya. Ya, dan dua orang ini termasuk all president man gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi misalnya dengan preferensi politik Pak Jokowi pasca batalnya Piala Dunia U20, Ya. di mana salah satu turut berkontribusi Ganjar Pranowo. Apakah kemudian Pak Jokowi akan memalingkan pilihannya dengan tidak lagi mengendorse Pak Ganjar? Mungkin saja gitu. Nah, dua orang ini yang sangat mungkin akan diendorse oleh Pak Jokowi apabila hal itu terjadi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dari Pak Prabowo, dari 5 nama ini yang kemungkinan terbesarnya dengan siapa? Kemungkinan terbesar. Saya kira yang kalau kita bicara kemungkinan terbesar ya, kemungkinan terbesar dan sudah ada komunikasi pendahuluan itu dengan Bu Hovifah gitu Bu ya. Hovifah. Bu Hovifah dan ini juga tadi saya bilang nilai plusnya banyak sekali gitu ya. Artinya ada representasi pemilih perempuan, politisi perempuan di 2024 dan Pak Prabowo akan diperkuat oleh basis kultural dari Bu Hovifah. Oke, baik. Kita lihat sekarang yang berikutnya. Ya. Pak Ini Anies juga Baswedan. ini yang semakin ramai karena koalisinya sudah terbentuk tapi nama cawapresnya masih belum ada ya. Silakan. Betul. Pertama tentu yang paling banyak dibicarakan adalah Anies dengan AHY ya. Betul. Gitu ya. Kalau kita lihat juga dari survei indikator beberapa bulan terakhir, kalau kita dipasangkan gitu, kalau kita lihat pergerakannya. Kalau pergerakannya ada. Dan kalau kita lihat begini Mbak Putri ya, dari pemilih Anies itu dominan preferensinya memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Nah, ini bisa dimengerti karena Mas AHY sejak Oktober lalu gitu ya, sejak Pak Anies dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, Mas AHY lah yang paling giat untuk mempromosikan diri sebagai cawapres yang paling pantas untuk Pak Anies gitu ya. Gitu kemudian diundang ke DPP Partai Demokrat beberapa kali dan sebagainya. Tentu itu membentuk persepsi publik bahwa Mas AHY yang berpeluang untuk menjadi cawapres Anies gitu. Tapi itu belum tentu juga, tergantung dinamika di internal di koalisi gitu ya. Betul. Apakah Mas AHY koalisinya juga sepertinya masih belum ajek ya. Kalau misalnya kita lihat jadi dari beberapa pertemuannya tidak ada statement bersama dan lain sebagainya gitu kan. Kalau melihat perkembangan terakhir dengan ditandatanganinya nota kesepahaman gitu ya, mungkin dari koalisi sudah cukup kokoh gitu ya. Tapi penentuan cawapres ini akan menjadi riak-riak kecil mungkin ya, akan menguji soliditas koalisi ini ke depan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mas AHY bisa memastikan menutup celah elektoral Pak Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Karena survei yang kita lakukan gitu ya dan beberapa lembaga survei lain gitu mengungkap bahwa basis Pak Anies ini kan sebenarnya berawal dari basis Pak Prabowo. Modal awalnya adalah basis Pak Prabowo gitu ya. Orang-orang yang tidak cukup puas atau tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. Nah, itu dominan di provinsi-provinsi yang dimenangkan oleh Pak Prabowo di 2019 dan 2014. Jawa Barat terutama, di Pulau Jawa dan Sumatera Barat di Pulau Sumatera gitu ya. Nah, Pak Anies tentu bisa menguasai DKI dan sekitarnya Banten gitu ya. Karena itu wilayah kerja beliau selama 5 tahun terakhir di DKI. Kemudian di Jawa Barat juga cukup kokoh gitu ya. Meskipun Pak Prabowo masih kuat di sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mas AHY bisa menambal yang belum dikuasai oleh Pak Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena Jawa Timur dan Jawa Tengah tadi dikuasai hampir secara mutlak oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo gitu. Oke, baik. Berikutnya yang bisa juga terjadi berpasangan dengan siapa? Ya, sebenarnya pilihan ideal bagi Pak Anies adalah dengan Ibu Hovifah. Idealnya. Ibu Hovifah ini juga menurut saya adalah cawapres yang punya nilai jual sangat tinggi ya. Itu tadi basis kultural dia, basis kultural Ibu Hovifah sebagai kader NU yang beberapa periode memimpin Muslimat NU, membina perempuan-perempuan, kaum perempuan, sekarang memimpin provinsi yang terbesar kedua di Pulau Jawa gitu ya. Dan Ibu Hovifah ini kalau saya lihat bisa menjadi rebutan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies gitu ya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Ibu Hovifah ini bisa atau dapat berpotensi juga berpasangan dengan tiga capres lainnya. Betul, Ibu Hovifah ini dua capres lainnya. Terutama dengan Pak Prabowo dengan Pak Anies ya. Dan kalau kita lihat statement dari Pak JK misalnya, yang mengaku memberikan masukan kepada koalisi perubahan kepada Anies,
baik kalau misalnya bisa menambah kekurangan elektoral Pak Anies di Jawa Timur. Itu kan tentu mengarahnya pada Bu Hovifah. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Jawa Timur atau tokoh-tokoh NU yang disebut oleh Nasdem misalnya, baik bila Pak Anies menggandeng tokoh-tokoh NU, rasanya per hari ini tokoh NU yang cukup menonjol itu ya, selain misalnya Muhaimin Iskandar adalah Ibu Hovifah. Oke. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih berpeluang, apakah Anies atau Prabowo yang bisa menggandeng Ibu Hovifah? Kalau kita lihat dari komunikasi awal yang sudah terjadi, Pak Prabowo sudah selangkah lebih maju dari Pak Anies ya. Pak Anies belum melakukan komunikasi sepengetahuan kita gitu ya, di panggung depan itu belum ada komunikasi yang cukup terbuka antara Pak Anies dengan Bu Hovifah. Ada kemudian informasi yang menyebutkan bahwa ada pergerakan akhir-akhir ini terutama dari Partai Golkar ya, yang kemudian untuk merapat ke Gerindra dan PKB. Kalau misalnya itu terjadi, potensialnya lebih yang mana? Dengan Kang Emil yang dari Golkar atau misalnya dengan dari Ibu Hovifah untuk menutup Jawa Timur? Iya, kehadiran misalnya Partai Golkar di acara buka puasa bersama di Nasdem ya beberapa hari lalu gitu ya, itu memunculkan spekulasi bahwa Partai Golkar ini akan meninggalkan KIB. Memang KIB ini kan problemnya adalah koalisi sudah terbentuk tapi tidak tahu siapa yang ingin diusung. Gitu ya. Ada yang bilang mereka mengusung Ganjar, itu kan asumsi yang beredar. Tapi dengan apa yang terjadi, sentimen negatif yang dialami oleh Pak Ganjar Pranowo selama beberapa hari ini, tentu akan membuat KIB akan berpikir ulang untuk memajukan Ganjar, apalagi kalau misalnya PDIP selaku basis politik utama Pak Ganjar nggak mencalonkan Pak Ganjar gitu ya. Tentu koalisi ini akan bubar gitu ya. Nah, kemana Golkar akan melabuhkan kapalnya gitu, berlayar kemana? Ya bisa ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi perubahan gitu ya. Yang paling potensial bergabung ke sini menurut Anda? Ya, kalau ke sini memang pilihannya tergantung juga siapa tokoh yang akan dimajukan oleh Partai Golkar. Apakah tetap Erlangga Hartarto, ketua umum mereka gitu ya, atau Pak Ridwan Kamil. Kalau kita merujuk hasil-hasil survei, yang mana yang memiliki daya saing elektoral cukup baik di antara Pak Ridwan Kamil dan Erlangga Hartarto adalah Pak Ridwan Kamil, gitu ya. Meskipun baru beberapa bulan menjadi anggota Partai Golkar, tapi beliau memang sudah mempunyai modal elektoral yang sudah cukup lama gitu ya, sebagai Gubernur Jawa Tengah, dulu Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung dan sebagainya. Nah, pertanyaan apakah kalau menyorong ke nama Ridwan Kamil nanti Partai Golkar bisa berpasangan dengan Pak Prabowo gitu. Tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Mbak Putri, bahwa kedua tokoh ini memiliki basis politik yang sama. Jawa Barat sudah cukup, Pak Prabowo sudah cukup kuat di Jawa Barat, seperti terbukti di 2 pilpres sebelumnya. Pak Ridwan Kamil juga basisnya di Jawa Barat. Apakah dengan memasangkan mereka itu akan semakin memperkuat Jawa Barat hingga mereka bisa menang mutlak di sana? Belum tentu juga. Apakah kemenangan mutlak itu tidak bisa alih-alih bisa memutlakkan kemenangan di Jawa Barat, tapi justru tertinggal jauh di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kan kalkulasi yang harus diperhitungkan oleh Pak Prabowo gitu. Betul. Begitu juga kalau misalnya Pak Ridwan Kamil berpasangan dengan Pak Anies. Pak Anies ini juga memiliki basis kuat di Jawa Barat. Basisnya sama. Jadi kalau misalnya dari perhitungan elektoral yang paling realistis adalah misalnya Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Hovifah, Mas ya. Hovifah yang paling masuk akal ya. Paling masuk akal dan hitung-hitungannya masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari beberapa nama yang kemudian dirilis oleh indikator, terakhir saja, seberapa krusial sebenarnya unsur cawapres dalam pemilu 2024 ini? Iya. Terakhir. Sebenarnya kita juga begini. Pertama adalah ketiga tokoh ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies, itu belum ada yang bisa memiliki keunggulan elektoral secara mutlak. Gitu. Masih sangat kompetitif gitu ya. Masih sangat kompetitif, bahkan melebihi angka 40% pun belum. Undang-undang pemilu kita 50% plus 1 gitu ya. Karena itu cawapres mungkin akan menjadi kunci. Jadi kunci yang bisa memastikan kemenangan atau justru memastikan kekalahan gitu ya. Salah pilih cawapres, salah pilih pendamping bisa ambiar gitu ya, bisa elektoralnya bisa tergerus gitu ya. Karena itu perlu hati-hati gitu ya. Saya kira juga yang menjadi menjadi tantangan adalah memilih cawapres adalah pembicaraan di tingkat elit antara partai koalisi gitu ya. Belum tentu partai-partai yang koalisi mengusung Ganjar atau mengusung Anies atau mengusung Prabowo Subianto itu bisa dengan mudah bersepakat mengenai cawapres. Tentu mereka kan akan memiliki
ambisi politik untuk memajukan kader mereka Betul, masing-masing betul. yang belum tentu juga kader mereka itu memiliki daya saing elektoral yang baik. Gitu. Nah itu dia kuncinya dan mungkin itu makanya sekarang semua masih betul-betul hati-hati untuk Betul. memasangkan ya. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, saat ini memang masanya masih penuh ketidakpastian sampai mungkin sekitar bulan Oktober. Oktober ya, bulan Oktober. Tapi tadi Mas Burhan bilang katanya September mungkin sudah ada beberapa yang Ya. menunjukkan kedekatannya atau menunjukkan identitasnya seperti apa gitu ya. Kalau merujuk timeline pemilu kan Iya. November penetapan pasangan calon, Oktober pendaftaran pasangan Pendaftaran, calon, memang iya. September yang paling cepat gitu kita Sudah bisa terlihat melihat ya. perjodohan itu akan bermuara kemana. Perjodohannya, oke. Mas Bowo, terima kasih Terima banyak kasih, malam Mbak hari ini Putri. sudah bergabung di Kanal Pemilu Terpercaya. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam hari ini. Pastikan Anda mendapat informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres 2024. Hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih, selamat malam.